Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Setelah sepekan kita absen ini Bang Aswar mudik kemarin. Baik, sebelum kita balik kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kita kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kang, Yuk, ini ada yang titip pesan. Hei, apakah menyadari kekurangan diri sama dengan menyadari dolim? Doliman mungkin ya. Oke, oke, oke. Apakah Menyadari kekurangan diri, kekurangan terhadap apa gitu? kekurangan, mungkin males atau nggak tahu juga, belum nggak lengkap juga sih. Apakah menyadari kekurangan diri termasuk Em, menyadari kedoliman, menyadari dolim. menyadari dolim? Ini pertanyaannya ini masih belum masuk masih belum duduk ya dalam sistem kedirian gitu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutin kembali program rutin kita dari Reflection setelah kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu persis. 1 minggu kita tidak ada kelas karena saya pulang kampung gitu ya. Dan pulang kampung kali ini ya cukup padat, cukup senang juga karena eh, apa ya, lihat perkembangan komunitas itu evolusinya itu besar gitu ya. Besar. Sekarang kita langsung jawab, apakah menyadari kekurangan diri termasuk menyadari dolim? Ini itu pertanyaan yang belum duduk ya, belum duduk dalam tabel sistem kedirian gitu. Jadi teman-teman yang ikut TBP, yang ikut MTLOC, yang ikut kamisan, yang ikut new normal itu eh, eh, harus duduk dia, harus duduk dalam tabel sistem kedirian gitu ya. Kalau mau memahami seluruh pengetahuan, pengalaman mengenai eh, peta kesadaran gitu ya. Dan istilah-istilahnya itu juga harus dipakai, harus dikunci di situ. Kita tidak menggunakan istilah pikiran gitu kan. Kita menggunakan istilah aku dan saya. Konteks aku dan saya. Saya yang dibagi dua. Ada hulu, ada lalo. Lalu nanti masih dibagi dua lagi. Ada kolalo, ada kakolalo. Kan gitu toh. Ini sistem ya. Ini tuh tabel ini bisa merangkum keseluruhan pemahaman mengenai konteks aku dan saya. Pertanyaannya apakah menyadari kekurangan diri gini? Kekurangan diri pada apa gitu? Harus ada padanya. Kan seperti
kelas di Muna kemarin, Sangia, konteks non-dual atau Sangila, konteks dualitas, itu kan dia Sangia pada Kamieha, juga Sangia pada Kasemie Nyeha, kan gitu. Begitupun Sangila, Sangila juga pada Kamieha, Sangila juga pada Kasemie Nyeha. Dan kemarin kita juga di Muna gitu ya, punya satu definisi yang saya kira itu langsung paten ya, mengenai konteks aku. Konteks aku itu adalah posisi spiritual. Nah, orang kan kadang-kadang itu uh, posisi spiritual itu apa gitu. Posisi spiritual itu adalah rasa hidup. Rasa hidup, rasa hidup aku pada Tuhan sekaligus rasa hidup aku pada kasemieha kan Tuhan itu. Kalau pakai bahasa munatu dia kasemieha itu Allah yang ahad itu maksudnya. Pada kasemieha sekaligus rasa hidup pada kamieha. Itulah konteks aku. Itu jadi uh, uh, posisi spiritual itu rasa hidup diri pada kasemieha dan rasa hidup diri pada kangeha. Itu konteks aku. Jadi dari sini konteks aku itu bisa dipahami secara utuh ya. Bisa dipahami secara utuh. Bahwa kalau dalam Hawking, rasa hidup diri pada kangeha itu kan menjadi kolom apa dia? Kita kembali dulu ke sini lagi. Nah ini rasa hidup pada kasemieha. Rasa hidup diri pada kasemie miha. Kalau yang ini itu rasa hidup diri pada kamieha gitu. Rasa hidup diri pada kamieha. Ya kan? Yang konteks aku itu dia kalau dia kan ke sini. D3, D4, D5, 6, 7, sampai 10 lah. Kalau dia ke sini, nah ini baru live view gitu. Pada Kamieha. Jadi aku ini dia pada Kasemieha sekaligus pada Kamieha. Itu tabel sistem kedirian. Itu harus pakem begitu. Makanya kemarin pas saya pulang gitu ya, pas saya pulang ke Muna, saya bilang ke Pak Rido gitu, sebaiknya gitu di Sultra, di Muna khususnya gitu ya, orang-orang yang katakan dari YKD Muna ini harus disertifikasi pengetahuannya, harus disertifikasi pengetahuan mengenai tabel sistem kedirian gitu. Orang-orang yang sudah ikut MTLOC di Muna, ini dia dengar-dengar gini ini belum tentu bisa menjelaskan tabel sistem kedirian loh. Saya suruh gitu. Dan saya tanyakan,
ke orang-orang yang hadir, mau nggak kamu saya sertifikasi pengetahuan mengenai tabel sistem kedirian? Semuanya mau. Modelnya itu, modelnya itu seperti yang dulu saya terapkan kepada alumni PCI yang awal-awal. Saya kasih model, suruh jelasin depan sayanya pegang rotan gitu. Ya kan? Harus gitu. Kadang-kadang itu uh, kan peserta MTLOC, peserta TBP itu kan udah belajar kemana-mana gitu kan. Bisa jadi itu mereka kemudian belum utuh pemahaman mengenai tabel sistem kedirian ini. Lalu kemudian dicampur, wah itu tidak bisa, ya. Nanti pemahamannya itu tidak sesuai dengan yang pemahaman yang buat tabel, kan gitu. Saya minta uh, ini harus ada ini loh, model PCI zaman dulu itu penting. Saya kasih apa, katakan bacaan, kamu jelasin ya paragraf ini gitu. Kamu jelasin ya model ini. Dan itu memang tidak mudah gitu. Tidak mudah untuk diterangkan biar sesuai konteks. Mungkin ketika mendengar tuh kita merasa paham gitu ya. Merasa paham itu belum tentu sama, belum tentu betul-betul paham ketika disuruh ngomong, ketika disuruh nulis. Belum tentu. Tanya, mungkin Pak Oki pernah ya ikut model Surabaya itu, ujian satu-satu gitu. Misalnya gini, misalnya saya kasih dulu waktu, saya kasih, coba terangkan perbedaan konteks aku dimensi 3 yang hadir pada saya dengan konteks aku dimensi keempat gitu. Wah itu kan uh, orang bisa, kalau dia tidak punya pemahaman yang utuh pasti belepotan gitu. Ya kan? Dan itu spontan aja, nggak boleh ditulis dulu, harus diomongin dulu, nanti saya yang nulis gitu. Jadi untuk melihat bahwa peserta itu selesai di tingkat abstraksi ya. Dia sudah selesai pemahaman konteks aku ini di tingkat abstraksi. Kalau sudah selesai ya sudah gitu. Jadi belajarnya ter belajarnya itu terkalibrasi, terkalibrasi. Jadi betul-betul pemahaman mengenai tabel sistem kedirian ini terdistribusi ya. Jadi sekarang kita memikirkan bagaimana mendistribusikan pemahaman tentang tabel sistem kedirian ini gitu. Sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pemahamannya saja belum terdistribusi, bagaimana mau diterapkan? Bagaimana mau diterapkan? Terdistribusi aja masih belum. Gitu. Atau mungkin saya bikinkan ini saja ya. Kayak yang sudah MTLOC itu pas sesi transendensi itu mendingan ujian saja deh. Itu ya. Ada yang berani tak? Jadi pas sesi transendensi itu saya masukkan itu ujian. Mau. Tapi nanti soalnya dari saya untuk memastikan bahwa pemahamanmu mengenai ini itu sudah cocok dengan pemahaman saya gitu. Saya bikin gitu ya, saya bikin gitu.
Siap, 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 siap. Tapi usahakan kamu, saya akan ujinya itu dengan buku Power Force dulu. Kamu mesti pelajari buku Power Force. Nanti saya akan uji dengan buku itu gitu. Gitu kali ya di 2026 ini yang transendensi itu eh, eh, kayak gitu aja modelnya. Itu efektif banget gitu. Efektif banget. Dan kalau kamu udah apa ya, udah kayak talaki gitu kan. Udah talaki itu kamu bisa, ya sudah kamu ya selesai belajar konteks aku itu secara kamu futuh lah istilahnya gitu. Pendengaran dan lisanmu itu nanti sama. Kan tujuannya kan sebenarnya itu biar pendengaranmu dan lisanmu itu sama. Kadang-kadang itu pendengaran dan lisan itu bukan kadang-kadang, lebih sering nggak sama. Dengarnya apa, ngelisannya apa gitu. Iya kan? Jadi harus sama antara lisan dengan pendengaran. Harus sama antara lisan dengan penglihatan. Karena itu bisa nggak sama antara penglihatan dengan uh, pelisanan, bisa nggak sama antara pendengaran dengan pelisanan. Gitu. Ya udah teman-teman yang apa yang MTLOC baca Power Force. Nanti kalau pas daftar nanti tak bikinin. Kamu jelasin saya mengenai judulnya dulu misalnya. Dengan begitu kita sekarang harus percepat distribusi gitu. Distribusi pemahaman mengenai konteks aku sebagai rasa hidup pada Allah dan konteks aku sebagai rasa hidup pada saya gitu. Kan gitu. Setuju ya yang sudah MTLOC? Ya harus ditingkatkan kapabilitas dan kompetensi dia untuk ngajar kan. Karena kan kita ini acaranya sudah acara komunitas pelajar dan pengajar gitu kan. Pelajar dan pengajar. Kan gitu. Nah, pelajar dan pengajar ini harus dia dapat semacam supervisi menerangkan buku Hawking itu gitu. Oke, banyak yang setuju sepertinya gitu. Loh, lisan itu kan lidah, pendengaran kan kuping. Seperti itu. Soalnya begini gitu. Saya melihat ada fenomena baru. Pak Rido juga melihat itu. Prof. Rido juga melihat. Ada fenomena baru di Muna gitu. Kenapa orang-orang Kabunaha itu tumbuhnya cepat gitu. Tumbuhnya cepat. Cepat sekali. Sampai Pak Rido aja saya sampai geleng-geleng. Wah, kenapa mereka evolusinya cepat gitu? Karena pemahaman mereka itu tidak bias. Pemahaman mereka mengenai konteks aku itu tidak bias. Apa yang menjamin pemahaman mereka tidak bias? Bahasa Muna. Lisan mereka itu lisan yang dipakai untuk menjelaskan ilmu. Jadi kalau pemahaman benar mengenai konteks aku dan saya ini, itu evolusi yang cepat gitu. Jadi bahasa Muna itu bahasa yang membuat mereka itu tidak bias dalam memahami pengajaran
pengajaran konteks aku gitu. Itu yang saya kira menjadi kunci kenapa mereka itu evolusi sosialnya cepat gitu. Cepat banget. Saya aja sampai heran gitu. Kok bisa gini ya? Dan mereka nggak bilang-bilang rupanya. Kasih kejutan pas pulang gitu. Wah, semuanya tumbuh dengan cepat secara sosial. Biasanya kalau kita pulang itu nyewa mobil 3. Sekarang udah nggak nyewa lagi. Sudah punya sendiri-sendiri gitu. Itu kan lompatan yang besar ya. Dan saya kira itu dari situ pelajaran mengenai konteks aku ini, contoh-contoh peragaan terbaik itu ya di sana. Gitu. Mereka tidak apa ya, mereka fokus. Mereka punya komunitas yang itu mereka bahasakan dengan bahasa bahasa Muna pelajarannya. Gitu. Saya kagum juga gitu. Parido juga, waduh ini kenapa dia lebih maju gitu. Hampir merata dia. Ya karena pakai bahasa Muna itu. Gitu. Mereka bisa kontemplasi dengan pemahaman yang benar. Saya kira gitu. Oke, jadi konteks aku itu rasa hidup diri pada kasemieha dan sekaligus rasa hidup diri pada kamieha gitu. Kalau dalam bahasa Muna kemarin ini kalau dibahasakan gitu, konteks aku itu katoka dia, katokano dadiha. Nih, kasemieha dan katokano dadiha itu cara bereksistensi ya. Jadi pendasaran cara bereksistensi pada Allah dan pendasaran cara bereksistensi pada saya gitu, pada kami. Ini aja nggak akan ada yang salah paham mereka karena kosakatanya itu kosakata lokal. Cara bereksistensi itu mungkin bagi sebagian orang itu apa gitu. Dalam bahasa Muna, cara bereksistensi itu disebut dadiha. Ya kan? Jadi teman-teman yang pemahamannya benar, menyeluruh, tidak bias mengenai tabel sistem kedirian itu, nanti terlihat ya dalam kecepatan evolusinya. Gitu. Kenapa? Karena dia bisa milih konteks aku yang hadir pada saya itu konteks aku berapa, dimensi berapa. Dia bisa milih. Dia bisa milih posisi spiritual untuk menjalani pengalaman sehari-harinya. Padahal itu kalau di Muna kita lihat itu mereka apa ya kotanya itu kayaknya tidak mungkin mereka bisa tumbuh ini. Tapi nyatanya ya dengan memilih cara bereksistensi yang lebih tinggi daripada rata-rata orang di sana, pertumbuhan mereka mungkin bisa secepat itu dalam setahun ya. Kok secepat itu gitu. Makanya kemudian begini, pertanyaan apakah menyadari kekurangan diri itu kamu menyadari dari konteks aku berapa? Ya kan? Menyadarinya dari konteks aku dimensi keberapa. Karena setiap dimensi itu punya pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Lalu yang disebut kekurangan itu apa sebenarnya? Ya 4 tahun ya iya betul. Ya betul Mas Imam. Dan mereka itu memahaminya langsung soalnya pakai bahasa ibunya gitu. Mungkin ya bagi bagi
peserta MTLOC atau TBP, cara bereksistensi itu dia mungkin belum paham betul maksudnya apa gitu. Cara bereksistensi. Tapi bagi orang Muna, ini kan dadihan namanya. Cara menjalani, cara dia mengalami kehidupan. Itu cara dadiha itu kan gitu. Cara dia mengalami kehidupan. Pemahaman dia akan kehidupan dirinya sendiri. Cara bereksistensi burung ya terbang, cara bereksistensi ikan ya berenang gitu. Nah, cara bereksistensi diri itu nanti terlihat pada saya, kecepatan evolusi saya. Kenapa kok begitu? Ya karena itu rasa hidup diri pada Lah, yo mesti dong, Pak. Yo wite sakmu. ya kan. Jadi ubah saja posisi spiritual, cara diri bereksistensi pada Allah gitu. Nanti itu akan menjadi konteks aku yang hadir pada saya gitu. Dan seperti itu. Jadi ini usahakan ya teman-teman itu membuat pertanyaan itu harus sudah dimulai dari kontemplasi tabel sistem kedirian gitu. Kalau nguasain ini nanti dia bisa milih konteks aku yang hadir gitu. Iya betul, memang bagusnya ilmu kesadaran ini menggunakan pendekatan kearifan lokal setempat gitu, biar tidak ada bias linguistiknya seperti itu. Oke, itu ya Mas Camim ya. Jadi ya ini kita 1 minggu kita libur, mari kita perbaharui kembali pemahaman kita mengenai tabel sistem kedirian. Mari kita mulai dengan konteks aku itu apa, posisi spiritual dia. Apa maksudnya posisi spiritual? Itu rasa hidup diri pada Tuhan. Sekaligus itu adalah rasa hidup diri pada pada Kamiehano gitu. Kita mulai dari situ dulu deh, hari pertama ini setelah seminggu kita libur gitu. Coba renung-renungkan gitu. Ya kan? Coba direnungkan. Kalau misalnya rasa hidup dirimu pada Allah itu 20, berarti kan Allah itu sudah membuang dirimu gitu. Atau dirimu itu sudah terpisah dari Allah. Itu kan penderitaan yang paling besar. Ketika kamu butuh keajaiban, ya kamu nggak bisa. Karena dirimu punya rasa hidup yang terbuang dari Allah. Dan itu akan memperjelas bahwa Allah itu sesuai dengan rasa hidupmu pada dirinya. Ya, toh? Don. Allah itu mengikuti don rasa hidupmu pada dirinya. Itu tambah mantap ya, tambah mantap. Saya kira itu dulu, masih mau istirahat-istirahat dulu. Teman-teman yang ini ya, yang mau ikut ujian itu, nanti tunggu berita dari admin PCI Kakak Nurus gitu. Kakak Nurus. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, Komis besok nih, waktu Kamisan kita akan ada ujian. Jadi teman-teman bisa daftar ya yang tidak punya pemahaman mungkin untuk ngetes apa pemahamannya sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Bang Hasan. Dan insya Allah nanti sore, nanti malam ya, kita akan lanjut finansial terapi ya bagi teman-teman yang
udah daftar kemarin. Bisa kita lanjut insya Allah nanti malam. Terima kasih. Kita bertemu nanti malam insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.